berjumpa lagi dalam permenungan kita, edisi Selasa 6 Oktober 2020, dalam pekan ke-27 masa biasa. Bacaan-bacaan liturgi yang kita gunakan hari ini, bacaan yang pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, bab 1 ayat 13 sampai dengan 24, dan bacaan Injil dari Injil Lukas, bab 10 ayat 38 sampai dengan 42. Bacaan-bacaan liturgi hari ini berhubungan erat dengan bacaan-bacaan liturgi kemarin, Senin 5 Oktober 2020. Kalau dalam bacaan-bacaan liturgi kemarin, kepada kita diingatkan bahwa barang siapa ingin memperoleh kehidupan yang kekal, dia harus menunjukkan cintanya yang konkret kepada sesama, seperti yang dinyatakan atau yang diungkapkan oleh orang Samaria yang baik itu menurut bacaan Injil kemarin. Maka melalui bacaan Injil hari ini, kepada kita juga diingatkan bahwa barang siapa ingin memperoleh kehidupan yang kekal, dia harus menyatakan cintanya secara konkret kepada Allah sendiri, kepada Tuhan. Saudari dan saudara yang terkasih, hal yang umum dan biasa kita hayati kalau kita menyatakan bahwa kita mencintai Tuhan adalah dengan mencintai sesama kita. Benar juga, karena Yesus pun pernah berkata ketika dalam pengadilan terakhir, ia berkata kepada muridnya dan kepada kita sekalian yang mendengarkan sabdanya, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Artinya, Yesus mengidentifikasikan dirinya dengan manusia, dengan sesama kita. Maka kalau kita mencintai Allah, mencintai Yesus, berarti kita juga harus mencintai sesama kita. Namun dalam bacaan Injil hari ini, kepada kita diberi cara yang khusus sebagai wujud konkret cinta kita kepada Allah, yakni duduk dekat kaki Yesus dan mendengarkan Dia. Cerita Injil hari ini mengungkapkan cinta Maria kepada Yesus. Maria, saudara dari Marta, duduk dekat kaki Yesus dan mendengarkan Yesus. Itu cara khusus yang Maria ungkapkan karena dia sangat mencintai Yesus. Saudari dan saudara yang terkasih, maka kalau kita mau memperoleh kehidupan yang kekal, cara yang pertama seperti yang diceritakan kemarin, harus mencintai secara konkret sesama kita. Maka menurut bacaan liturgi hari ini, secara khusus bacaan Injil, kalau kita mau memperoleh kehidupan yang kekal, kita harus mencintai Allah kita, Tuhan kita secara konkret dengan duduk dekat kakinya, duduk dekat kaki Yesus dan mendengarkan Dia. Duduk dekat kakinya, duduk dekat kaki Yesus bisa mempunyai dua arti. Yang pertama, menjadikan kitab suci buku kehidupan, buku bacaan rutin, buku untuk merenungkan sabda Tuhan, mendengarkannya dan menghayatinya dalam kehidupan sehari-hari. Maka mesti ada kesempatan untuk membaca kitab suci dan merenungkannya. Karena dari kitab suci kita mendengarkan Tuhan yang bersabda kepada kita. Saudari dan saudara, apakah kita punya kesempatan atau punya waktu untuk membaca kitab suci? Tidak saja secara bersama pada saat misalnya pada bulan kitab suci, tetapi setiap hari dalam keseharian kita. Apakah kita memberi waktu, kesempatan
untuk membaca dan merenungkan kitab suci, lalu menghayatinya. Duduk dekat kakinya, duduk dekat kaki Yesus dan mendengarkan dia. Yang kedua juga berarti kita selalu mempunyai kesempatan untuk berelasi secara akrab dengan Allah, dengan Tuhan kita. Jadi mesti ada doa pribadi. Oleh karena itu, seharusnya tidak pernah boleh kita mengatakan saya tidak punya waktu atau saya tidak punya kesempatan untuk berdoa. Kalau kita mengatakan seperti itu, jelas kita bukan orang yang mencintai Tuhan dengan cara yang khusus dan istimewa. Saudari dan saudara yang terkasih, semoga bacaan-bacaan liturgi hari ini, terutama bacaan Injil, memberikan kepada kita pemahaman baru. Kita mau menghayati cinta kita pada Tuhan dengan selalu berelasi secara pribadi dengan Tuhan dalam doa-doa pribadi kita, dan dengan senantiasa membaca kitab suci secara pribadi. Karena di sana kita berjumpa dengan Tuhan yang selalu bersabda kepada kita. Rasul Paulus dalam bacaan yang pertama hari ini memberi kesaksian bahwa setelah berjumpa dengan Yesus yang dia anggap sebagai sebuah anugerah besar dari Bapa kepadanya, bahwa dia berjumpa dengan Putra Allah. Sejak saat itu hidupnya diubah dan dia menjadi pewarta Yesus Kristus yang unggul. Ayo, masa hanya Paulus saja yang bisa melakukan seperti itu? Kita juga bisa, karena Paulus sama seperti kita. Tetapi Paulus punya kedekatan yang kuat untuk mewartakan Yesus. Tuhan memberkati.